Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardah. Wassalatu wassalamu al-akmalani wal atammani 'alal mab'uutsi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang telah memudahkan kita untuk bisa bertolabul ilmi pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Semoga kehadiran kita di masjid ini menjadi catatan kebaikan di sisi Allah Azza wa Jalla dan menjadi sarana agar Allah mudahkan kita menuju ke jannahnya. Kemudian juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, serta kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala amal soleh dari setiap ilmu yang telah kita pelajari, karena sesungguhnya konsekuensi daripada ilmu adalah amal. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, hatafal ilmu lil amal fa in ajabahu wa illar tahal. Ilmu itu akan memanggil amal. Apabila amal mendatangi, maka ilmu akan tetap langgeng dalam dirinya. Apabila tidak, maka ilmu akan meninggalkannya. Salawat berserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari kiamat nanti. Jamaah azani Allah wa iyyakum. Sebagian orang merasa berkecil hati ketika dia ingin membuka sebuah usaha, ingin merintis sebuah usaha, akan tetapi permodalan yang dia miliki sangatlah minim. Kemudian di saat itulah dia mulai bingung kemana dia harus mengumpulkan modal. Karena selama ini mindset yang masih terpampang di sebagian orang-orang yang ingin merintis sebuah usaha adalah modalnya harus besar. Kalau modal gak besar gak bisa merintis usaha besar. Padahal jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum, modal ini tentunya ya tidak mesti anggapan sebagian orang bahwa modal ini harus besar untuk memulai sebuah usaha ya. Dan tentunya dalam hal ini jamaah sekalian, saya nasihatkan diri saya pribadi dan jamaah sekalian, jangan kita merasa pesimis dengan cita-cita kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang ingin merintis usaha, optimislah di hadapan Allah. Allah akan memudahkan urusannya. Dan niatkan ketika dia berbisnis, niatkan ketika dia memulai usaha adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Adalah dalam rangka untuk menjaga kehormatan diri supaya tidak terjatuh ke dalam perbuatan mengemis dan meminta-minta. Dan ini sebagaimana dinyatakan oleh Abdullah bin Mubarak ketika beliau ditanya oleh Fudail bin Iyad kenapa beliau berdagang. Bahkan relasi bisnisnya Abdullah bin Mubarak itu besar. Maka Abdullah bin Mubarak mengatakan, saya berbisnis ya agar apa? Agar bisa menjaga kehormatan dan tidak meminta-minta di hadapan manusia, dan bisa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita niat berbisnis seperti ini, sudah terpampang dalam diri kita bahwa bisnis itu hanya sarana. Sementara tujuan utama adalah apa? Dalam berbisnis ini adalah dalam rangka untuk kita menjaga kehormatan agar tidak meminta-minta. Agar kita bisa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kita harus
takut untuk memulai usaha tersebut. Kalau tujuan kita jujur, Allah pasti akan bantu jemaah sekalian. Lihat orang-orang Yahudi, mereka punya bisnis banyak saat ini. Dan bisnis mereka besar, menyebar luas di berbagai belahan dunia. Padahal mereka orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka orang-orang yang suka melakukan kecurangan, riba dan praktek-praktek buruk lain dalam jual beli. Mereka saja bisa memperluas bisnisnya, retailnya ya, di berbagai penjuru negeri, padahal mereka orang-orang yang dibenci oleh Allah. Kenapa kita yang muslim, yang punya niat baik untuk berbisnis, untuk menjaga kehormatan supaya tidak meminta-minta, untuk menafkahi diri dan keluarga, untuk berinfak di jalan Allah, kenapa harus takut? Ini para ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jadi mindset selama ini bahwa berbisnis itu harus selalu modalnya besar. Kalau tidak ada modal itu harus ke bank. Ini jelas anggapan yang salah. Betapa banyak pengusaha-pengusaha yang kaya raya yang merintis usahanya bahkan tanpa modal, tapi mereka berhasil dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpikir bahwa bisnis itu kalau nggak modal besar ya ke bank. Itu terus mindsetnya. Ya terus selamanya tidak akan berkembang. Kenapa? Selama ini mindsetnya kalau nggak pakai bank nggak berhasil, ya sudah, Allah mengikuti prasangka hamba. Allah Ta'ala berfirman, Ana inda dhanni abdi bi. Saya mengikuti prasangka hamba kepadaku, kata Allah. Maka berprasangkalah baik kepada Allah. Bahwa apa? Dengan modal yang sedikit, bahkan tanpa modal, Allah pun akan bantu subhanahu wa ta'ala. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, beliau hijrah dari Mekah menuju ke Madinah dalam kondisi tidak membawa harta. Harta semuanya ditinggal di Mekah. Padahal beliau sebelumnya adalah pedagang yang ulung. Ya. Beliau harus hijrah tanpa membawa harta. Rasulullah SAW mempersaudarakan beliau dengan Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansari. Karena Rasul melihat Abdurrahman bin Auf itu asalnya orang kaya. Kesian dia kondisinya setelah hijrah, tidak membawa harta. Maka Rasul persaudarakan dengan orang kaya juga, yaitu Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansari. Lihat, ini seolah-olah kalau kita berpikir, kalau kita di pihak Abdurrahman bin Auf, seolah-olah mendapatkan angin segar ini, dipersaudarakan sama orang kaya. Paling tidak kalau mau butuh modal ini lumayan, ini ada modal gede, ya. Baik. Tapi lihat yang ditawarkan oleh Sa'ad bin Ar-Rabi, fantastis dan luar biasa petawarannya. Apa kata Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansari? Wahai saudaraku Abdurrahman, ya, aku memiliki tanah yang luas, dan beliau termasuk tuan tanah paling kaya di Madinah. Maka apa kata Sa'ad? Saya bagi menjadi dua. Setengahnya aku ambil dan setengahnya untukmu, karena aku menghargaimu sebagai saudara. Masya Allah ya. Kalau antum gitu gimana? Modal ini, lumayan nih, balik modal ini. Gak sia-sia hijrah dari Mekah ke Madinah, dapat modal, balik modal. Itu aja tawarannya? Enggak. Tawaran kedua bukan cuma harta, tapi juga tawaran untuk menjaga kehormatan. Karena saat paham orang kalau membujang itu bahaya. Ini yang kelamaan bujang bahaya cuma. Makanya saat menawarkan apa? Istri. Ya. Sebagaimana miskin bisa berpotensi bahaya, lama membujang juga berpotensi bahaya juga. Maka saat kemudian mengatakan saya punya dua istri, maka lihat siapa di antara keduanya yang paling kamu sukai, saya ceraikan dan saya nikahkan. Ya, Masya Allah. Saat tidak mengatakan mana yang paling gembrot untuk kamu, mana yang hitam buat kamu, enggak. Mana yang kamu sukai, pilih, aku ceraikan dan aku nikahkan buat kamu. Luar biasa tawaran seperti ini. Kalau kita berpikir mantul ini, balik modal dapat istri lagi ini. Hah?
Orang bilang manggis aku lempar, mangga aku dapat katanya. Ya, tapi lihat sikap kemandirian Abdurrahman bin Auf. Ya, sikap kewaraan sifat kewaraan Abdurrahman bin Auf tidak membuat beliau girang, heboh. Tidak. Beliau bahkan mengatakan barakallahu laka fi ahlika wa malik. Semoga Allah memberkahimu dan juga keluargamu. Apa permintaan beliau? Permintaan Abdurrahman bin Auf satu, walakin dullani ilas suq. Cukup kau tunjukkan aku di mana pasar. Ada yang lain, tapi modal dulu ya. Saya pengen modalnya dulu wahai saudaraku sekian. Enggak, cukup tunjukkan ke pasar. Kenapa? Beliau punya keahlian berbisnis, beliau orang yang tidak mau tinggal diam, ya. Dan keistimewaan orang-orang Quraisy dari kecil mereka dilatih berbisnis. Makanya orang Quraisy punya kebiasaan rihlatas syita was shaif. Senang melakukan perjalanan di musim panas dan musim dingin. Musim panas mereka berdagang menuju Syam, musim dingin mereka berdagang menuju Yaman. Dari kecil, bahkan Nabi kita SAW dari kecil diajak berdagang oleh pamannya Abu Thalib. Ini menunjukkan kemandirian yang luar biasa. Sebelum balik mereka sudah diajak berbisnis. Sekarang orang ya dikuliahkan tinggi-tinggi, bingung mau kerja apa. Bingung mau kerja apa. Ya, karena berpikir pekerjaan itu harus duduk di kursi empuk, berdasi dan di bawah dinginnya udara AC. Gitu. Ini jamaah azan ya Allah wa iyyakum. Maka setelah itu Abdurrahman bin Auf menuju ke pasar. Tanpa modal, tanpa modal. Modal beliau apa? Tawakal yang tinggi kepada Allah. Modal beliau apa? Kejujuran dalam berbisnis. Modal beliau apa? Keberanian. Rasa percaya diri di hadapan Allah, keyakinan yang tinggi di hadapan Allah bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya yang beriman. Padahal beliau meninggalkan daerah yang prospek bisnis yaitu Mekah yang ramai dengan pasarnya. Ada 3 pasar utama di Mekah. Yang pertama pasar Uqad. Jadi ramai sekali ketika musim haji. Yang kedua adalah ya pasar Dzil Majaz ya. Yang kedua adalah pasar Dzil Majaz. Ini pasar juga ramai di Mekah ya. Jadi Mekah ini terkenal dengan apa? Pasarnya, bisnisnya ya. Nah, beliau meninggalkan Mekah menuju Madinah yang Madinah dominannya itu orang-orang Ansor, mereka bertani. Sementara perdagangan dikuasai oleh Yahudi. Sudah dari lama Yahudi itu mencengkram Madinah. Jadi rentenir, sehingga banyak orang-orang Aus dan Khazraj yang kemudian menjadi budaknya orang-orang Yahudi karena dicengkram oleh orang Yahudi dengan hutang riba. Dan Abdurrahman bin Auf ya, ketika memasuki pasar di Madinah, beliau harus berhadapan dengan apa? Para monster-monster jahat dari kalangan Yahudi yang mereka apa? Bisnisnya culas, riba, macam-macam kecurangannya. Itu tantangan berat luar biasa. Baru masuk Madinah sudah ketemu para penjahat-penjahat dalam perdagangan yaitu orang-orang Yahudi. Tapi itu dijalani. Kenapa? Karena bisnis itu dengan siapapun. Karena al-aslu fil muamalah al-hillu wal ibahah. Asal bermuamalah itu boleh dan mubah. Maka bermuamalah dengan Yahudi jual beli sah. Beliau masuk, beliau melihat pasar. Dengan melihat pasar beliau bisa mengamati. Dari situlah kemudian beliau ya sehari saja beliau masuk ke pasar, mendapat kepercayaan ya. Kemudian pulang beliau sudah membawa keuntungan minyak samin, membawa keuntungan zaitun, membawa keuntungan korma, bawa ke rumah. 1 hari. Dan selang gak berapa lama setelah itu beliau dapat keuntungan, langsung menikah dengan mahar emas segede biji kurma dalam waktu singkat jemaah. Dan kekayaan beliau yang luar biasa sampai-sampai ketika meninggalnya Abdurrahman bin Auf, beliau meninggalkan harta kekayaan emas yang sangat banyak. Sampai tukang kampaknya saja yang mengkampak emas-emasnya Abdurrahman karena sudah lama melekat ya,
lengket satu dengan yang lain, itu sampai tangannya memar-memar jemaah sekalian. Saking kayanya luar biasa, dan beliau tidak pernah hitung-hitungan ketika berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ikhwah sekalian azani Allah wa iyyakum. Kita lihat apakah Abdurrahman punya modal besar ketika awal pertama kali ke Madinah? Tidak. Nah, itulah yang menjadi ilmu buat kita. Para sahabat kita sukses akhirat mereka, sukses juga dunianya. Pelajari. Ya. Karena kebaikan itu dengan kita meneladani para salaf. Abdurrahman bin Auf, Allah Subhanahu wa taala berikan keberhasilan, ya. Bukan dengan modal yang besar dalam berbisnis, tentunya kita pun meniru cara-cara seperti itu. Jamaah sekalian azan ya Allah wa iyyakum. Ya, artinya kita jangan diselimuti keraguan-raguan ketika ingin memulai sebuah bisnis. Sering sekali seorang khawatir ini modalnya cukup apa enggak. Takut. Ya, udah kuliah, kadang-kadang kuliahnya jurusan entrepreneur lagi jurusannya. Tapi bingung mau memulai bisnis apa karena modal enggak ada. Bayangkan cuma. Ya, padahal simpel, suruh ke pasar, lihat pasar. Kan begitu. Iya. Datang ke pasar-pasar tradisional, datang ke pasar-pasar modern, coba perhatikan. Cari pengalaman di situ. Jamaah sekalian azani Allah wa iyyakum. Ya. Maka pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan mencoba mengkaji bagaimana solusi permodalan yang itu terbebas dari riba, supaya tidak terpapar di mindset kita bahwa yang namanya usaha tidak akan jalan kalau tidak ada utang dari perbankan atau dari lembaga-lembaga ribawi yang lainnya. Dan tentu saja jamaah sekalian, jangan kita terpaku pada satu bisnis. Kalau satu bisnis memang kita punya keahlian tapi modal besar, ya nggak ada salahnya kita pending dulu bisnis di situ. Kita mulai yang bisa kita jangkau saja, yang mudah buat kita. Bisa jadi memang itu rezeki kita di situ. Betapa banyak orang-orang yang tidak sesuai dengan jurusan tapi ternyata itu rezekinya. Seorang ambil jurusan misalkan pertanian tapi siapa sangka jadi pengusaha. Pengusaha rumah makan bebek, sukses. Padahal jurusannya pertanian, nggak nyambung. Itulah rezeki Allah Subhanahu wa taala jemaah. Rezeki Allah tidak ada kaitannya dengan jurusan. Kalau Allah menghendaki seorang membukakan pintu rezeki dari sebuah pintu, maka apa? Maka ini tidak bisa kadang-kadang kita logikakan. Terserah Allah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah akan memberikan rizki kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa perhitungan. Ya, baik. Namun tentunya tidak ada salahnya kita mencoba membahas beberapa alternatif permodalan yang tentu diperbolehkan secara syar'i untuk menghilangkan mindset kita selama ini bahwa permodalan itu harus dari apa? Harus dari perbankan ribawi. Jamaah ikhwah azani Allah wa iyyakum. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang akad mudharabah. Dan ini adalah opsi yang sangat bagus, ya. Karena akad mudharabah ini modalnya hanyalah keahlian. Bila antum memiliki sebuah keahlian, carilah orang yang punya kelapangan dari segi harta. Antum yakinkan, antum tawarkan. Ya. Antum kenali dengan baik, akrabi dia. Bagaimana caranya supaya apa? Belionya yang punya kekayaan percaya sama antum, memberikan modal kerjasama akad mudharabah sehingga terciptalah lapangan kerja, sehingga antum punya modal setelah itu. Terserah antum keahliannya apa, nanti antum bisa tawarkan kepada seorang. Antum punya keahlian desain grafis, antum punya keahlian beternak, antum punya keahlian bertani, antum punya keahlian misalkan mendesain bangunan rumah, tawarkan, ya. Baik. Al-Imam Al-Marghani Al-Hanafi pernah mengatakan akad mudharabah ini dihalalkan. Kenapa? Sangat dibutuhkan oleh umat. Ya. Karena orang itu macam-macam, kehidupannya nggak sama.
Ada manusia yang Allah berikan kelapangan rizki, ada manusia yang Allah berikan rizki yang pas-pasan, sehingga saling melengkapi. Yang rizkinya pas-pasan, punya keahlian bisa menawarkan, yang punya kekayaan dia juga bingung, waduh modal saya buat apa ya. Ada sebagian orang punya duit bingung, buat apa ya saya punya tabungan di sini cuma numpuk-numpuk aja. Coba kalau dipakai untuk kerjasama mudharabah kan enak, memberikan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Sehingga apa? Yang kurang mampu tapi dia punya keahlian akan menjadi tangga perantara bagi yang mampu dan dia bingung mau mengarahkan modalnya, bisnisnya untuk bagaimana arah bisnisnya. Nah, terjadilah sinergi, terjadilah pertemuan. Sehingga apa? Sehingga terjadilah akad yang namanya mudharabah. Iya, yang kaya tapi kurang pengalaman terbantu dengan yang kurang kaya tapi punya keahlian gitu. Sehingga bisa bagi hasil dalam hal ini jemaah sekalian. Iya. Namun perlu diketahui bagi kita yang ingin mengajak orang lain atau orang kaya untuk mudharabah, perhatikan bahwa ketika Anda melakukan akad mudharabah dengan orang kaya yang memodali Anda, pastikan dan yakinkan dalam diri Anda bahwa ketika terjadi akad mudharabah, harta itu murni punya siapa? Punya pemodal. Bukan punya antum sebagai pelaksana modal, bukan. Punya pemodal murni. Ya. Antum hanya menjalankan tugas untuk bagi hasil. Antum dapat hasil berapa? 70-30, 80-20, antum 20 misalkan, atau antum 30, nanti terserah kesepakatannya. Bagaimana? Atau 50-50 juga nggak jadi soal. Terserah nanti bagaimana klausul kerjasamanya, kesepakatannya. Tapi ingat, modal itu belum juga jadi milik antum. Itu masih milik siapa? Masih milik pemodal. Nanti ketika antum sudah dapat fee, ya, antum sudah bekerja sama sekian lama, antum pikir modal antum sudah cukup, antum berdiri sendiri, ya, maka bisa diselesaikan akad mudharabahnya alias diputus. Karena itu tidak mengikat selama-lamanya. Setelah antum merasa cukup, antum buka usaha sendiri sudah. Ya, kenapa? Antum sudah dapat modal ketika itu. Ini jemaah azanillah wa iyyakum. Jadi jangan kemudian kita, kadang-kadang sebagian penyakitnya orang-orang yang menjalankan akad mudharabah, terutama pelaksana modal yang dia diamanai modal oleh pemodal, penyakitnya kalau sudah lihat keuntungan gede, mata duitannya mulai muncul. Dulu-dulu waktu masih belum punya duit, pinter ngerayu begini-begini, yes, pokoknya Masya Allah. Tapi begitu sudah keuntungannya banyak, mulai nakal. Tuh, saya ini kok cuman dapat 20%, yang dipikir-pikir capek-capek begini cuma 20%, 80% masuk buat pemodal. Ya itu wajar, sebab yang punya modal siapa? Yang punya modal ya tadi bapak yang orang kaya tadi yang memodali Anda. Alhamdulillah ada yang mau modali kan, mau ngajak kerjasama. Jadi jangan tertipu setelah itu. Banyak yang tertipu akhirnya membawa kabur modal itu. Ini khianat namanya jemaah sekalian. Khianat. Disitulah syaitan mulai masuk. Kamu itu loh cuman dimanfaatkan dari dulu 30% doang, sementara pemodalnya dapat 70%. Dari situlah mulailah keteledoran muncul, mulai semangat bisnisnya mulai berkurang, mulai dia mau punya akal-akal untuk curang. Ini jangan sampai biarkan syaitan punya celah ketika kita menjalani akad ini. Jelas jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum. Karena banyak sekali pengkhianatan terjadi. Kenapa? Karena ketika dia merasa sudah sukses, ya, dia merasa bahwasanya apa? Dia paling berjasa. Padahal semuanya berjasa jemaah. Baik pemodal maupun dia sebagai pelaksana modal. Jadi jangan kemudian dia berbuat melampaui batas. Dalam sebuah hadis dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, salasun fihinnal barakah. Ada 3 perkara yang mendatangkan berkah. Ada 3 perkara yang mendatangkan berkah. Apa diantaranya? Di antaranya adalah al-bai'u ila ajal. Yang pertama adalah jual beli secara tempo. Kemudian yang kedua wal muqaradah.
Muqaradhah artinya adalah akad mudharabah yang sudah kita sebutkan tadi. Wa khaltul burri bisyairi lil baiti la lil bai'. Yang ketiga adalah mencampur gandum dengan bur atau barley untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Jadi Nabi mengkategorikan bahwa akad mudharabah adalah termasuk akad yang diberkahi. Kalau sudah Nabi mengatakan diberkahi, kurang apa lagi coba? Enggak usah takut, antum mulai coba. Antum tahu potensi diri di mana dan mulai gandeng sponsor untuk kerjasama yang baik. Dan antum yakinkan bahwa antum amanah, antum berkompeten. Ya. Mungkin bisa ngajak orang lain untuk jadi perantara, kan seperti itu. Ini para jamaah azanillah wa iyyakum. Kemudian dalam mudharabah itu ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah pihak yang melakukan akad memenuhi kriteria ahliyah. Yang melakukan akad mudharabah harus punya kriteria ahliyah. Ahliyah itu adalah balik, berakal dan rasyid. Balik, berakal dan rasyid. Rasyid itu apa jemaah? Rasyid itu lawan dari safih, orang yang tak mampu mengelola harta dengan baik. Ya. Itu namanya safi, dan rasyid itu kebalikannya. Berarti dia orang yang cakap dan mampu memanfaatkan harta dengan baik. Syarat kedua, modal mudharabah harus berupa uang yang diketahui jumlahnya atau berupa barang yang dinilai dengan uang. Jadi jangan sampai ada akad mudharabah modalnya berapa? Terserah. Ini nggak boleh. Jelas harus modalnya berapa rupiah, ya gak? Kalau dolar itu berapa dolar? Kalaupun bukan berupa uang, misalkan modalnya berupa apa? Kambing, sapi, tanah pertanian, ya ditentukan ukurannya. Berapa jumlah kambing yang akan dijadikan akad mudharabah? Berapa jumlah sapinya? Berapa luas tanah pertaniannya, ya? Walaupun tanah pertanian nanti sebenarnya masuk ke akad apa? Musaqah, ya, cocok tanam. Baik. Jadi kalau memang ada yang berupa selain uang, ditentukan berapa jumlahnya. Kalau misalkan akad mudharabahnya adalah mobil, ya, nah, mobil misalkan, ya mobilnya berapa, nanti kalau dijual berapa lakunya, begitu. Jadi diketahui modal dalam akad mudharabah, baik berupa uang yang diketahui jumlahnya atau barang yang dinilai dengan uang. Baik. Kemudian yang ketiga, modal mudharabah harus diserahkan kepada mudharib ketika akad atau dengan cara bertahap. Ini syarat ketiga. Jadi dana yang dipakai mudharabah tadi boleh diserahkan secara langsung ketika akan dimulai akadnya, ketika terjadi klausul perjanjian akad, entah bagaimana nota-nota perjanjiannya, butir-butir perjanjiannya. Setelah itu apa? Modal diserahkan. Boleh modalnya diserahkan langsung, misalkan modalnya 30 juta langsung diserahkan, atau bisa juga modalnya diserahkan sebagian, nanti sebagian menyusul. Ya, bertahap, itu nggak ada masalah. Kemudian syarat yang keempat, pembagian keuntungan harus berupa presentase atau persentase dari keuntungan. Jelas persentasenya berapa? 70, 30, 60, 40, 80, 20 misalkan. 50-50 misalkan, yang ada masalah. Sesuai kesepakatan saja, yang penting jelas. Jangan sampai keuntungannya nggak jelas. Iya. Baik. Dan nanti mudharabah punya banyak macamnya, ya, satu dengan yang lain. Tentu kalau kita bahas satu persatu akan panjang waktu. Ya, maka saya cukupkan sampai di sini pembahasan permodalan pertama yang kaitannya dengan mudharabah. Langsung kita masuk poin kedua. Poin kedua, ikhwah sekalian, yaitu membeli barang dengan pembayaran terutang. Membeli barang dengan apa? Pembayaran terutang. Ini sangat bagus juga untuk orang yang belum punya modal. Misalkan kita punya kerabat, kita punya teman, dia udah punya usaha jadi, kita datangi, ya, kita ajak kerjasama. Bagaimana kalau saya mengambil barang dulu, baju berapa dulu, kemudian bisa juga barang-barang yang lain. Nah, nanti
setelah terjual baru nanti saya bayar semuanya, ya. Kalau yang tidak terjual nanti saya minta untuk saya kembalikan lagi misalkan. Nah ini nggak apa-apa, nggak masalah, silahkan. Apalagi yang pihak tokonya setuju, ya sudah silahkan. Malah kebenaran misalkan, ada yang bantu begitu ya. Maka ini kesempatan yang sangat bagus. Dekati para pedagang-pedagang, ya enggak? Ya. Kalau kita yang tinggal di Jabodetabek tentunya kenal namanya Pasar Tanah Abang, Pasar Senen, ya. Nah, itu kan banyak pedagang-pedagang. Rata-rata banyak pedagang itu seperti itu, cuma utang dulu. Ya. Banyak mereka modalnya rata-rata utang dulu, ya. Nah, banyak dari mereka juga yang tidak punya modal. Maka sekarang kita punya apa? Contoh kita punya ijazah S1. Ya. Kita merasa khawatir dia nggak percaya sama kita. Nih Pak, ijazahnya saya gadai nih Pak, S1 nih, saya jadi jaminan. Ijazah saya S2 nih Pak, bisa jadi jaminan nih. Nah, saya minta dulu barangnya Pak, saya pinjam dulu, nanti apa? Saya jual dulu, ya. Setelah terjual saya bayar tadi barang-barang itu, atau sebagian yang tidak terjual nanti saya kembalikan. Oh ya, tafadhol silahkan. Ini salah satu cara cuma. Antum mau jualan laptop, tinggal datangi apa? Orang-orang yang punya toko laptop, antum ajak kerjasama, antum pasarkan laptop tadi, ya, di tokonya langsung seharga 4.500.000, antum bisa jual 5.500.000 sudah antum masuk, kena. Tinggal antum pintar-pintar bergaul, menawarkan, ya kan begitu, ya. Maka ini salah satu alternatif permodalan dalam Islam, ya. Nabi SAW pernah membeli barang kepada orang Yahudi dengan cara terhutang dan beliau gadaikan apa? Baju besinya. Nah, kalau ini jadi opsi antum mengambil barang dengan cara terutang, maka ada hal yang harus kita perhatikan, ada perkara yang harus kita ekstra selektif dalam memilih barang dagangan. Yang pertama ya tentu mutu. Kemudian yang kedua tentu harga barang, ya. Ya. Serta minat masyarakat. Minatnya masyarakat sekarang apa di tempat antum? Ya. Oh, Masya Allah di sini tuh orang seneng oleh-oleh khas misalkan daerah mana. Ya. Antum pergi ke perantauan misalkan, orang-orang di situ banyak orang-orang yang satu suku dengan antum. Wah, ini suka dengan oleh-oleh khas Padang misalkan. Antum kerjasama dengan apa? Toko-toko oleh-oleh khas yang ada di Padang. Antum hubungi, antum yakinkan. Kalau perlu antum datangi langsung, antum ini jaminan saya ijazahnya. Apa? Ini banyak loh orang butuh oleh-oleh. Siap, siap. Oh, udah datangkan antum jual lagi di situ. Modal antum tidak perlu ada, tapi apa? Antum punya bisa meyakinkan orang untuk bisa kerjasama dengan antum seperti itu. Mungkin nanti di bidang lain juga bisa, ya kan? Selain daripada itu, ya. Jadi nanti antum bisa meminjam terlebih dahulu, kemudian antum mengembalikannya. Ingat, tidak boleh khianat setelah itu, tidak boleh bawa lari utang, itu dosa ya. Karena tadi sudah kita jelaskan waktu kita membahas tadi di Masjid Nurul Iman ya, bahwa apa? Bahwa yang namanya seorang yang membawa lari hutang maka di hari kiamat akan dikumpulkan bersama para pencuri. Selanjutnya yang ketiga adalah akad salam. Kalau bahasa simpelnya akad pemesanan barang atau jasa dengan pembayaran tunai di muka. Sedangkan barang diserahkan setelah tempo waktu tertentu yang disepakati. Itu akad salam. Nah, jika antum misalkan seorang produsen sebuah barang, ya, atau antum seorang pedagang, ya, maka opsi untuk mengambil akad salam sebagai modal ini bagus, ya. Karena apa? Karena dengan kita bisa menjalankan akad salam ini dengan baik, maka kita bisa dapat modal jemaah sekalian. Bisa dapat apa? Bisa dapat modal. Dan para salaf kita terdahulu melakukan akad salam ini. Melakukan apa? Akad salam atau yang mereka sebut dengan akad salaf. Nabi kita SAW bersabda ketika melihat para sahabat melakukan akad salam, ya, di dalam riwayat Bukhari Muslim, kata beliau SAW, man aslafa fi tamrin falyuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Ya, maka
siapa yang ingin melakukan akad salam, dahulu akad salamnya penduduk Madinah itu dengan cara memesan buah korma. Jadi misalkan antum punya kebun korma misalkan ya, nah, ada orang ingin membeli korma, ya, bisa apa? Kita minta cash dulu. Kalau nggak mau kita jual ke orang lain, ya kan kebutuhan pedagang korma kan biasanya luar biasa ya. Kalau antum nggak mesti harus korma, antum apa di sini? Perkebunannya. Sebagian orang punya perkebunan, ya kan? Antum bisa tawarkan itu, ya. Daripada nanti dibeli orang, segera kamu beli sekarang, dipesan sekarang, tapi bayar DP dulu di muka. Ya berapa? Misalkan semua totalnya 10 juta. Nah itu antum dapat modal itu 10 juta. Yang penting apa kata Nabi? Kalau mau melakukan akad salam, fal yuslif fi kailin ma'lum, hendaknya ya memesan dalam takaran wa waznin ma'lum dan timbangan, serta ila ajalin ma'lum, temponya jelas. Jadi syarat pertama apa? Pesanan ya dalam bentuk takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan temponya jelas. Nggak boleh sifatnya tidak jelas ya, masih menerawang. Pokoknya saya jual semuanya di sini, berapa ukurannya nggak jelas. Dijelaskan ukurannya apa. Ya, akad salam misalkan pembuatan apa? Pembuatan barang-barang tertentu atau pembelian barang tertentu. Ada seorang mesan ke kita, kita punya keahlian membuat mebel. Ya sudah, tinggal jelaskan, saya bisa buat mebel sesuai pesanan kamu, jumlahnya 100 saya bisa, dalam waktu berapa? 6 bulan. Ya. Kemudian harganya berapa? Harganya sekian juta misalkan. Ya sudah, buat akad salam, antum dapat modal duluan. Begitu antum dapat modal, langsung beli apa? Kayunya, langsung bayar karyawannya. Dapat ya kan, bisa antum buat itu. Kenapa? Terkadang seorang punya keahlian membuat mebel tapi tidak punya modal. Nah, salam ini bisa jadi apa? Alternatif dalam apa? Iya, dalam permodalan yang syar'i. Baik, saya cukupkan dulu karena sudah azan ya. Pada salat Isya insyaallah kita lanjutkan. Wassallallahu wasallam wa baraka Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwas sekalian, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Terakhir tadi kita membahas tentang permasalahan berkaitan dengan bai' salam ya. Akad dalam bentuk salam, yang mana akad ini sudah kita jelaskan tadi, pembayaran dilakukan di depan atau kontan. Kemudian serah terima barang ditunda sampai waktu yang ditentukan dalam majelis akad. Iya, contohnya tadi sudah banyak. Bisa dalam bahan makanan seperti beras, tepung, korma, atau bisa juga bahan-bahan lain seperti elektronik, ya kan, seperti juga pembuatan mebel dan yang semisalnya. Iya, ikhwas sekalian, azani Allah wa iyyakum. Dalam jual beli salam ini ada 3 rukun yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah adanya transaktor. Transaktor di sini adalah al-muslim dan al-muslam ilaih. Al-muslim dan al-muslam ilaih. Kemudian yang kedua adanya modal dalam akad salam tadi atau yang disebut dengan ra'sumal. Kemudian yang ketiga adanya sighoh akad yang ijab qabul, baik tertulis maupun terucap. Saya ambil contoh misalkan sedikit gambaran. Perusahaan A di Kota Padang misalkan memesan 100 mobil dengan merek T
Ya, perusahaan A di Kota Padang memesan mobil ya sejumlah 100 mobil dengan merek T misalkan. Saya nggak sebut merek ya. Makanya merek T misalkan. Totalnya adalah 20 miliar. Maka terjadilah transaksi dengan dibayar tunai 20 miliar di majelis akad atau di tempat transaksi. Dengan perjanjian mobil harus terkirim ke pelabuhan ya. Pelabuhannya apa di sini cuma? Di Padang sini. Teluk Bayur ya. Baik. Dan harus sampai dalam waktu 2 bulan setelah transaksi. Jelas? Dari contoh kasus di atas kita ambil kesimpulan rukun jual beli salam. Yang pertama apa? Al-Muslim, yaitu perusahaannya. Ya. Perusahaan A di Padang tadi ya, itu disebut Al-Muslim dan dia termasuk dari transaktornya. Kemudian yang kedua, masih yang pertama maksudnya Al-Muslim, kemudian Al-Muslam. Al-Muslam ilaihinya adalah perusahaan yang membuat mobil tadi, yaitu perusahaan T tadi kita sebutkan. Kemudian yang kedua ada modal as-salam yang disebut dengan Ra'sul Mal. Berapa modalnya? 20 miliar. Kemudian yang ketiga ada sighoh, transaksi yang disebut dengan ijab qabul. Ya. Terpenuhi sudah rukun-rukun baik akad salam. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Seorang bisa menerima modal dari akad salam ini. Jadi sangat membantu sekali antara orang yang memiliki modal kemudian dia ingin membutuhkan barang dengan orang yang membutuhkan modal tapi dia hanya bisa membuat sebuah kerajinan ya. Dan ini bisa nanti kita kiaskan ke yang lain, mungkin mebel, mungkin beras berapa ton ya kan. Mungkin elektronik atau apa saja ya jamaah sekalian. Bahkan mungkin bangunan pun bisa ya. Seorang misalkan akad salam dalam bentuk perumahan, properti dan yang semisal. Fadl, ini nanti bisa dipraktekkan dalam hal banyak. Ada seorang terkadang punya keahlian membangun properti ya, tapi dia modal tidak ada, dia bisa kemudian menggandeng orang-orang yang punya modal tadi. Baik. Selanjutnya ikhwah sekalian, tadi keberapa terakhir? 3 ya jemaah. Keempat. Atau sedikit tambahan, tidak mesti orang yang melakukan akad salam mesti punya barangnya langsung. Dalam artian mesti dia punya perkebunan, tidak. Dahulu para sahabat melakukan akad salam dalam penjualan korma dan banyak di antara mereka nggak punya kebun. Entah bagaimana caranya dia bisa mendatangkan korma itu jemaah sekalian. Ya, jadi tidak mesti harus dia punya kebun. Dan Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughninya dan Ibnu Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'innya menjelaskan ya bahwa ada keuntungan yang didapatkan dari akad salam, diantaranya yang pertama mendapatkan barang dengan harga murah, yang kedua jaminan mendapatkan pasokan barang dagangan. Selanjutnya yang keempat adalah akad yang disebut dengan akad istisna, yaitu akad yang dijalin antara seorang pemesan. Pemesan ini kita katakan sebagai pihak pertama dengan produsen barang yang kita sebut sebagai pihak kedua, agar pihak produsen atau pihak kedua membuatkan barang dengan kriteria yang dibutuhkan oleh pihak pertama dengan harga yang sesuai antara masing-masing. Dan akad yang seperti ini ya banyak dari para ulama mazhab Hanafiyah membahasnya dan merupakan akad jual beli yang mubah. Namun akad ini ada syarat, yaitu apa? Syarat dalam akad ini mengharuskan penjual mengolah bahan mentah yang menjadi barang olahan tertentu. Jadi dari bahan mentah kemudian diolah menjadi barang jadi. Nah, sebagai pertimbangan dalam akad istisna ini ya,
Pembayaran pada akad ini dapat dilakukan dengan cara utangan pada batas yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak antara produsen dengan pembeli. Ya. Maka ketika sudah ada akad istisna ini antara pedagang dengan pembeli, ya, terjadilah kelapangan dalam pembayaran. Ya. Maka nanti dibuatlah persetujuan, yang mana produsen melakukan pembayaran atas waktu yang diterima. Ya, ini tentang kaitannya dengan istisna. Ini kaitannya nanti keahlian memproduksi berbagai barang, ya. Dipesan untuk produksi berapa barang dan masalah pembayaran bisa apa? Bisa cash, bisa enggak cash. Ya, misalkan ada berapa dulu? Ini saya kasih dulu uang 30 juta, buatkan seragam sekolah. Ya, baru 30 juta ini dulu. Sisanya misalkan karena totalnya misalkan 50 juta, yang 20 juta menyusul. Nanti ketika barang sudah jadi. Nah, ini akad namanya istisna. Orang yang membuatkan baju seragam tadi dapat modal sekaligus karena dia punya keahlian apa? Keahlian untuk membuat baju seragam, tapi dia belum ada modal. Maka dengan keahlian itu bisa dimanfaatkan untuk apa? Ya, untuk melakukan usaha tadi, ya. Pesanan catering dan yang semisal gitu, ya. Ya, catering dipesan jumlah makanan, ya, 100 kotak, dibayar dulu berapa? Jemaah? Dibayar dulu misalkan separuhnya dulu, separuhnya nanti kalau sudah selesai, ya, diolah jadi asalnya bahan mentah, ya kan, menjadi apa? Bahan jadi. Membuat apa, perusahaan karoseri, misalkan karoseri bus, ya kan, seperti itu. Terkadang apa? Dia belum bisa bayar cash yang pesan apa? Bus karoseri, mungkin bayar berapa persennya dulu. Nah, perusahaan karoserinya sudah kerjain semuanya, ya enggak? Karena dengan modal awal itu dia bisa pakai untuk apa? Untuk cari bahan-bahannya. Ya kan, meskipun belum selesai, itulah. Mafhum sampai sini, ya? Nah. Ini akad istisna. Kemudian selanjutnya adalah serikat dagang atau yang disebut dengan al-musyarakah. Dan serikat dagang ini punya peran penting terutama di awal-awal perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, ya. Serikat dagang ini punya peran, serikat dagang Islam, dalam rangka memerangi perdagangan ribawi yang dilakukan oleh kolonial Belanda dan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh kolonial Belanda. Jadi punya peran serikat dagang Islam ini dalam kemerdekaan. Jadi yang namanya kaum muslimin, ya, di awal-awal perjuangan merebut kemerdekaan, mereka memiliki peran dalam segi apa? Perdagangan. Jadi umat Islam membuat perdagangan yang syar'i untuk bisa menghimpun kekuatan dan dana. Nah, ini penting sekali. Mendirikan sebuah negara yang merdeka itu kan butuh dana, jemaah sekalian. Maka tidak lupa perjuangan-perjuangan kita kaum muslimin, ya. Makanya pejuang-pejuang kita, pahlawan-pahlawan mereka itu banyak, ya. Yang mereka adalah kaum muslimin yang memiliki semangat, diantaranya mereka berkecimpung di bidang perdagangan, jemaah sekalian. Baik, jadi perserikatan dagang ini adalah merupakan jalan yang sangat terbuka untuk menggandeng pengusaha lain apabila modal kita kurang. Kita ingin punya usaha ini tapi modal kurang. Sementara kita keahliannya di situ, gandeng pihak lain untuk musyarakah dengan kita, tawarkan kelebihan produk yang akan kita bisniskan untuk kita ajak kerjasama syirkah dengan orang lain. Ya, dari situ kemudian apa? Kita bisa memperoleh apa? Memperoleh partner sehingga modal pun bertambah. Dan nanti persentase keuntungan ya dibagi sesuai dengan modalnya. Modalnya berapa, ya? Kalau sama modalnya berarti keuntungannya dibagi rata. Namun kerjasama yang seperti ini tetap rawan yang namanya pengkhianatan, ya. Tapi nggak usah takut, ya, yang namanya bisnis ya begitulah. Yang makanya kita sebelum menggandeng orang lain menjadi mitra atau partner kita dalam musyarakah, dalam syirkah ini, dilihat rekam jejaknya dulu. Nah, jangan kita karena seneng udah gandeng aja partner bisnis, atau karena kasihan gandeng aja tahu-tahu khianat nanti. Jadi kita harus cek betul. Makanya Umar bin Khattab pernah suatu ketika menanyakan kepada seseorang, kamu kenal enggak dengan si fulan? Maka kemudian orang ini mengatakan, kenal wahai khalifah, si fulan itu jujur terpercaya. Maka Umar bertanya, dari mana tahu kamu kalau dia jujur? Pernahkah kamu safar sama dia sehingga kamu tahu kelakuan dia ketika safar?
Safar kemana misalkan ya? Nah, safar dari Padang misalkan ke Jakarta. Pernah nggak safar sama dia? Sehingga tahu tidak bagaimana kondisi dia, jujur atau tidak jujur. Ini pertama. Kemudian Umar bertanya lagi, ya. Nah orang ini menjawab tidak ya, belum pernah. Terus Umar bertanya lagi, pernahkah kamu terjalin hubungan perniagaan? Pernah nggak kamu menjalankan syirkah dengan orang ini? Pernah nggak? Kata orang ini belum pernah. Atau apakah kamu bertetangga dengan dia sehingga kamu kenal gerak-geriknya, keluar masuknya? Enggak juga. Lah udah gimana kamu merekomendasi orang ini jujur baik, safar aja belum pernah bareng, syirkah belum pernah. Kemudian apa? Tetangga juga bukan. Gimana mau merekomendasi begitu? Ya, nah ini jamaah sekalian. Jadi memang akad yang seperti ini terkadang bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan dan itu resikonya. Makanya jangan kita terbuai dengan penampilan kata-katanya yang manis. Lihat rekam jejaknya, mungkin bisa bertanya kepada orang lain, gimana sih rekam jejak si fulan dalam bisnis ini, bisnis itu ya. Sebelum kita gandeng sebagai partner dalam syirkah. Karena Allah berfirman dalam surah Shad ayat 24, wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'dhum ala ba'din illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa qalilum ma hum. Ya, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat ya mereka berbuat zalim kepada partnernya ya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh ya, bahwa kerjasamanya murni untuk saling berbagi jemaah sekalian, bukan bukan menjatuhkan ya. Namun sedikit sekali orang yang berbuat seperti itu jemaah, berbuat baik kepada partner syirkahnya. Coba berbuat baik, kan sama-sama berjasa, dia juga punya modal, kita juga punya modal misalkan. Ya sudahlah, alangkah baiknya kalau kita saling bertoleransi, saling menghargai, ya, saling memahami, kan begitu. Ya, jangan maunya untung sendiri, kemudian temannya disikut. Ini kawan sekalian, ingat Allah itu Maha Pemberi rezeki, nggak usah takut. Ya, bahwa keuntungan kita kemudian terbagi-bagi, jangan. Ini jamaah sekalian, dan syirkah ini dalam banyak hal bisa dilakukan, mungkin dalam berbagai bisnis, mungkin bisnis misalkan bisnis ikan ya kan, penjualan ikan dan seterusnya, mungkin nanti bisnis fotokopi, mungkin nanti bisnis percetakan, mungkin nanti penjualan barang-barang elektronik dan seterusnya ya. Dan syirkah ini banyak diterapkan oleh pengusaha-pengusaha yang memang modal terbatas, dengan dia merger, dengan dia bergabung misalkan dengan orang yang memiliki modal lainnya, maka akan terkumpul modal lebih banyak. Ini jamaah azani Allah wa iyyakum. Selanjutnya adalah akad muzara'ah dan musaqah. Akad muzara'ah dan musaqah. Ini pintu usaha yang terbuka dalam syariat Islam. Ya. Muzara'ah ya adalah mengajukan sebidang tanah kepada orang lain untuk ditanami tanaman, dengan perjanjian hasil tanamannya dibagi antara Anda yang setuju dengan yang disetujui. Ya. Ini namanya akad muzara'ah. Ya. Kemudian ada akad berikutnya namanya musaqah. Musaqah adalah seorang pergi ya kepada orang lain untuk mengadakan sebuah perjanjian, ya, kerjasama misalkan untuk menggarap sebuah kebun. Kemudian panen kebun tersebut dibagi berdasarkan persentase yang disetujui. Ya, bisa jadi orang sekarang punya tanah dia punya, tapi bingung dia mau ngolah tanah, nggak ngerti gitu kan. Mau nanam juga nggak punya modal, tapi tanah punya, misalkan warisan dari orang tuanya misalkan. Wah gimana nih yang biar dapat modal, sayang kalau tanahnya nggak dipakai. Mau nanam juga saya belum punya modal. Nah disitulah dia bisa gunakan akad kerjasama muzara'ah atau musaqah. Ya, bisalah dipanggil orang yang mengerti ya cara menanam, bisa dia sewakan, silakanlah disewa aja. Tanahnya setahun berapa juta, 2 tahun berapa juta, yaudah saya terima biaya sewa aja, lumayan daripada tanah nggak digarap, ya kan begitu. Nah itu jadi modal dia, 1 tahun misalkan dia sewakan seharga 40 juta misalkan, dapat dia modal 40 juta untuk dia pakai usaha yang lainnya, silahkan. Ya, atau kalaupun tidak penyewaan tanah, bisa dengan sistem penanaman, kemudian bagi hasil. Ya, ini
tanah saya punya, kamu mau nanam misalkan hasilnya kita bagi dari hasil tanaman tadi ya, hasil panennya berapa ya terserah mau baginya berapa sesuai kesepakatan. Yang penting pembagiannya jelas jumlah persentasenya ya. Dan ini biasa dilakukan oleh para sahabat. Sebagaimana dalam hadis muttafaqun alaih, Rasulullah SAW menyerahkan tanah Khaybar kepada orang Yahudi untuk dirawat. Kemudian mereka mendapatkan sebagian hasil dari merawat. Jadi ketika Rasul menaklukkan Khaybar, Rasul nggak mungkin lah mau merawat tanah itu sendiri, atau sahabat yang mau merawatnya susah. Bagaimana caranya? Gampang. Yahudi tadi yang awalnya dia di Khaybar dan memang asalnya dia yang memiliki Khaybar, kemudian karena mereka berkhianat diperangi oleh Rasulullah, kan mereka yang ngerti cara merawat tanah itu. Makanya Nabi mempertahankan sebagian orang Yahudi untuk tetap di Khaybar untuk merawat tanah tadi, dan hasilnya dibagi. Karena Yahudi juga udah kerja, maka dikasih hasilnya. Jelas berapa persennya saja. Nah gitu ya. Nah ini boleh, menunjukkan bolehnya seorang melakukan akad ya musaqah atau muzara'ah. Dan bolehnya seorang melakukan akad seperti ini dengan orang-orang non muslim. Maka Nabi melakukan akad dengan siapa? Dengan Yahudi. Jelas ya jemaah ya? Iya. Dan ini akad yang sangat praktis sekali bagi orang yang punya tanah tapi bingung mau ngolahnya gimana, dan pingin punya penghasilan dari tanah itu, ada modal, maka bisa memanfaatkan al-muzara'ah dan al-musaqah. Kemudian berikutnya yang ketujuh adalah yang kita sebut dengan the power of samsarah ya, atau yang kita katakan sebagai maklar, penyalur atau agen. Ini samsarah ya. Ini salah satu pintu usaha yang efektif ya, terutama bagi para pemula yang bingung mau ngapain dia. Maka bisa dia menawarkan jasa maklar, jasa keagengan, jasa penyaluran ya kan. Karena resikonya sangat kecil. Menjadi agen itu resikonya kecil, nggak besar ya. Ya bisa mengenalkan dan bisa sambil belajar, jadi ngerti ini barang apa ya, bagaimana pemasarannya kan begitu. Ya, jadi nggak mesti harus punya modal gede dulu, tidak. Dia bisa mengawali karirnya dengan menjadi agen, menjadi maklar, atau yang kita sebut dengan samsaroh, penyalur, agen, maklar ya. Dan banyak sekali jemaah sekalian pengusaha-pengusaha sukses yang memulai dan merintis kerajaan bisnisnya dari mana? Dari sini, dari maklar ini ya, dari agen, dari penyalur ya. Akhirnya dari produk-produk kecil dia robah menjadi produk-produk besar ya. Itu dia tawarkan, dia bantu ya untuk memasarkan barang milik orang lain ya. Apa saja keagenan apa saja yang bisa dia lakukan dengan modal yang sedikit, tapi sedikit demi sedikit dia belajar dan memahami jemaah sekalian. Baik. Yang terpenting dia mau belajar ya, tidak putus asa ya. Saya kenal ya salah seorang pengusaha yang dia bekerja dahulunya sebagai pengrajin kayu, jadi karyawan dulu. Tapi dia rela untuk nggak digaji awalnya ya. Dia niatnya belajar dulu lah intinya. Kalaupun digaji ya cuman minim, tapi yang niatnya awalnya dia sudah belajar. Sampai 10 tahun ya. Kerja di mana? Di tempat itu, dari situlah dia bisa belajar, setelah itu dia merintis usahanya kembali. Ini jemaah sekalian jangan putus asa dengan rahmat Allah. Dan sekarang beliau jadi pengusaha mebel yang ternama di sebuah daerah. Maka jemaah sekalian ada banyak sekali peluang-peluang di hadapan kita. Tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memulai. Jangan maju mundur terus. Selamanya orang tidak akan berani kalau dia maju mundur terus. Apa keahlian Anda? Mulai kembangkan. Bisa jadi itu rezeki kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah beri rezeki kita melalui jalan itu, dan jangan terlalu terpaku dengan jurusan. Saya perhatikan, rezeki itu tidak semata-mata jurusan. Banyak orang mendapatkan rezeki di luar jurusannya. Karena rezeki Allah itu adalah pemberian murni dari Allah dan sudah Allah tentukan di Lauh Mahfuz. Tugas kita hanya menjemput, bukan mencari. Lu dicari gimana wong sudah ditentukan rezeki kita? Menjemput. Makanya jangan terpaku dengan jurusan jemaah sekalian. Tidak. Bukan berarti di sini seorang tidak boleh mengembangkan jurusannya. Silahkan, tapi jangan terpaku dengan itu saja.
Baik jemaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Baik, tadi ada beberapa pertanyaan di pertemuan siang tadi ya, yang memang belum terjawab. Insya Allah pada hari ini coba kita selesaikan pertanyaan-pertanyaannya. Baik. Ya, kalau tidak terjawab semua, mohon maaf ya. Kita membahas yang kita bisa jawab saja. Ustadz, apakah barang untuk jaminan utang boleh dimanfaatkan oleh pemberi utang? Akadnya bagaimana Ustadz? Tadi sudah kita jelaskan, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap qard itu utang piutang dan gadai. Dua akad ini kata para ulama adalah aqdut tabarru, akad yang sifatnya murni sosial. Maka tidak boleh ada mencari keuntungan di situ. Murni kita membantu saudara kita. Mafhum ya? Maka tidak boleh cari untung. Sehingga ketika kita menghutangkan dan kemudian ada barang tergadai dipegang kita, maka barang gadai itu terlarang kita memanfaatkan. Ya, ada orang hutang ke kita 20 juta, dia gadaikan mobilnya. Maka mobil itu dilarang untuk kita pakai. Kalau kita pakai ya kita harus bayar. Ustadz, tapi yang menggadaikan ridho Ustadz. Ya ridho tetap nggak ada patokan di sini ridho. Sebab apa? Sebab yang seperti itu tergolong riba. Melakukan riba enggak ada unsur ridho kemudian riba jadi halal, tidak. Kalaupun dia ridho, kasih duit lagi biar tambah ridho lagi, kan gitu. Sebagai biaya apa? Biaya penggunaan, biaya sewa. Ya. Kalau enggak siap ya sudah, jangan pakai. Nah, Ustadz, tapi kan kalau mobil enggak dipakai bagaimana nanti ya, olinya? Ya dipanasin saja mobilnya, kan gampang. Panasi aja mobilnya sudah. Jelas. Misalkan yang digadaikan sapi, nggak boleh apa? Memanfaatkan susu sapinya. Kalau memanfaatkan ya harus dibayar. Jelas. Jadi barang gade tidak boleh dimanfaatkan. Ini berbeda dengan kebiasaan sebagian masyarakat. Karena sebagian masyarakat itu membiasakan membiasakan untuk menghutangi dengan barang gade. Tapi dipakai gadenya ini nggak boleh. Walaupun orang mengatakan ini sudah umum Ustadz di desa kita, nggak masalah umum, nggak umum, riba tetap riba walaupun umum. Jelas? Iya. Walaupun terkadang orang mengatasnamakan gade syar'i, ini gade syar'i, tapi gade syar'i justru apa? Justru kadang-kadang minta untung dari situ ya, dari pegadaian tadi, dari utang piutangnya meminta untung. Sudah gitu nanti barang gadainya kena cas lagi ya, kena biaya lagi gitu. Nah, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Masya Allah. Apakah yang hasil dari riba apabila bercampur dengan uang yang halal maka yang halal akan menjadi haram? Jemaah sekalian, harta ketika bercampur, sebagian orang punya usaha dari hasil yang halal, sebagian dari hasil yang haram, maka yang halal boleh dimanfaatkan dan itu halal. Dan yang haram apa? Tinggalkan. Kalau itu berbeda jenis pekerjaannya ya. Ya, seorang punya dua usaha, satu usaha halal, satu usahanya haram, tutup usaha yang haram ya. Kemudian jadikan usaha yang halal ini dilanjutkan. Tapi kalau seorang bekerja di satu instansi campur halal haram dan haramnya jelas lebih besar, maka haram bekerja di tempat itu. Tapi kalau seorang bekerja di sebuah tempat yang halalnya jauh lebih banyak dan terkadang jatuh ke dalam haram tapi nggak sengaja, maka mudah-mudahan Allah maafkan. Contoh, seorang bekerja di perkantoran dan itu asalnya halal ya, memang bergerak di bidang bisnis. Tapi terkadang di kantor itu di setel musik dan dia nggak senang sama musik dan dia berusaha menghindar. Maka dalam hal ini apa? Nggak masalah, hasil jual belinya sah.
Meskipun di tempat tersebut terkadang ada perkara haram dan syubhat, tapi itu sifatnya hanya syubhat yang lewat, haram yang lewat, tapi bukan pokok dari penghasilannya, bukan. Mafhum ya di sini ya. Atau terkadang seorang bekerja di sebuah perusahaan yang halal gajinya, tapi di perusahaan itu tidak ada pilihan lain kecuali dia harus ikut asuransinya, gitu ya. Maka jelas yang seperti ini kondisinya terpaksa. Tapi di sebagian perusahaan, di sebagian pekerjaan yang dihadapi di perusahaan itu adalah pekerjaan yang halal, maka bekerja di situ sifatnya halal. Tapi kalau dia mau keluar dari situ dalam rangka berhati-hati, ya, dan dia memilih yang jauh lebih selamat, itu akan lebih baik. Bagaimana pandangan Islam tentang boikot produk Yahudi? Jemaah tolong perhatikan. Asal dari jual beli itu apa? Ustaz, Yahudi itu memerangi Islam. Coba di zaman Nabi, Yahudi memerangi Islam enggak? Nabi jual beli enggak dengan Yahudi? Jual beli. Jual beli ya Nabi. Nabi tahu Yahudi itu bangsat ya, tahu Nabi. Tapi Nabi tetap enggak muamalah dengan Yahudi? Tetap. Karena itu muamalah mubah. Bahkan Nabi menggadaikan baju besi perang loh. Itu bukan barang biasa. Itu di zaman dulu baju besi perang itu alat utama untuk berperang di jalan Allah. Nabi gadaikan coba sama orang Yahudi. Jelas? Nah, masalah memboikot produk itu urusan yang punya wewenang. Yaitu apa? Ulil amri dalam hal ini, para penguasa kita. Mereka lah yang berhak untuk memboikot sebuah barang. Sebab mereka yang punya kuasa, yang punya tatanan untuk mengatur. Sehingga ketika penguasa memerintahkan rakyatnya boikot produk Yahudi, boikot produk-produknya negara Israel misalkan, atau Yahudi atau Zionis, maka kita sebagai rakyat sami'na wa ta'na. Jelas? Karena ini perintah kepada yang ma'ruf. Tapi selagi tidak, ya, baik Yahudi, Nasrani, maka asal jual beli dengan mereka itu halal. Adapun keuntungannya kemana? Karena sebagian orang sekarang alasannya begini, boikot produk Yahudi apa? Banyakan makanan. Padahal entah itu Yahudi apa enggak, tapi diklaim dia menyalurkan apa? Menyalurkan barangnya untuk menyerang, memberondong rakyat Palestina. Lagi-lagi Palestina lagi, ya, yang dijadikan alasan, ya. Nah, jadi keuntungan yang sifatnya tidak mubasyir, tidak langsung terasa, ya, untuk sifatnya membantu langsung, yaitu karena asalnya kan orang jual beli, ya kan, bukan menyalurkan keuntungan langsung. Misalkan saya menyalurkan keuntungan langsung ke, atau saya langsung menyalurkan uang ke Zionis misalkan Yahudi. Ini jual beli ini halal asalnya, tapi kalau langsung membantu itulah yang haram. Sedangkan jual beli kan kita juga diuntungkan dengan keberadaan barang tadi. Nah, jelas sampai di sini. Sekarang masalahnya mereka yang main boikot bisa nggak mempraktekkan boikot? Jangan cuma makanan yang diboikot. Oke lah, makanan diboikot sekarang. Mobil diboikot nggak? Coba sekarang mobil kita made in mana? Jepang. Jepang punya kerjasama dengan Amerika. Amerika dekat dengan Yahudi. Bagaimana sekarang coba? Nggak usah pakai apa? Mobil kalau gitu. Produk-produknya Jepang nggak ada yang dipakai. Sekarang produk Amerika nggak dipakai. Kita punya nggak produksi mobil? Anehnya kenapa nggak mobil yang diboikot? Nah, sebagian boikot produknya Yahudi dan seterusnya, dia sendiri masih berdemo. Demo itu produk siapa jemaah? Yahudi. Siapa yang pertama kali ngajarkan demo? Abdullah bin Saba, Yahudi. Itu produk Yahudi, kenapa dipakai? Yang itu jelas-jelas produk nggak ada manfaatnya. Kalau mobil masih manfaat, kalau gadget masih manfaat, HP masih manfaat. Demo apa manfaatnya? Bikin jalan macet, bikin kerusuhan, menasihati penguasa dengan cara yang tidak benar. Itu dulu yang diboikot. Jangan boikot barang sementara apa? Boikot etikotnya mereka yang berasal dari Yahudi tidak kita boikot. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi dalam hal ini ikhwah sekalian, ya, memboikot atau tidaknya itu urusan pemerintah. Mereka nanti yang menentukan.
Kalau pemerintah kita memang memboikot, dan alhamdulillah sudah sangat jelas ya, pemerintah kita memang memboikot produk-produknya Yahudi, sudah sangat jelas. Adapun berita-berita ini katanya produk ini ngarah ke sini, ya itu kan sifatnya apa? Terserah antum. Kalau antum mau boikot, boikotlah secara pribadi. Bukan kemudian mengajak orang lain harus memboikot juga, tidak. Kalau antum misalkan tidak suka produk-produk makanan dari Eropa misalkan, saya lebih suka warung Padang, itu hak antum, nggak ada masalah, ya. Tapi masalah antum memboikot dan mengajak orang lain untuk memboikot itu bukan urusan antum, kecuali kalau antum jadi ulil amrinya, itu baru ya, jelas. Jadi itu sifatnya kalau boikotnya hanya boikot pribadi antum, artinya antum nggak suka ya hak antum untuk nggak suka, tapi tidak kemudian mengajak orang, apalagi mewajibkan orang untuk boikot. Itu adalah waliul amr yang punya wewenang, para penguasa. Nah, boikot produk Yahudi banyak, coba sekarang itu. Perfilman produksi mereka. Boikot produk Yahudi itu masih nonton Iron Man, masih nonton apa? Film Korea ya. Ini bohong kadang-kadang. Boikot produk Yahudi, ya mereka film-film begitu kadang masih nonton. Itu kan memberikan keuntungan buat mereka ya kan. Jika bank itu riba, di mana saya menyimpan uang? Pertama jemaah sekalian, menyimpan uang ya diperbolehkan di bank, asalkan apa? Memang ada keperluan darurat di situ untuk menyimpan. Jumlahnya sangat banyak misalkan, tidak memungkinkan untuk kita menyimpan di rumah kita, keamanannya pun kurang. Kemudian ketentuan berikutnya, jangan mengambil bunga banknya, kecuali diambil hanya sekedar untuk digunakan kepentingan umum. Tafadhol, nggak apa-apa. Jelas? Jadi sifatnya menyimpan di bank itu karena ada perlu saja. Perlu rekening untuk apa? Untuk transfer uang dan yang semisal. Kalau uang paling juga berapa ya, sebulan juga kebutuhan kepake, paling sisa tinggal 1 juta. Lah ngapain disimpan di bank, di rumah aja bisa itu. Kecuali kalau sudah punya ini uang udah sangat banyak, bahaya kalau di rumah ya. Maka uangnya misalkan 3 miliar, itu silahkan untuk simpan. Adapun bunganya jangan antum ambil, bunganya bisa disalurkan untuk kepentingan umum, jalan-jalan, WC gitu ya, untuk kepentingan umum. Baik ya. Kecuali kalau jumlahnya sedikit, ya sudah antum simpan di mana? Di tempat antum beli berangkas apa, itu lebih selamat ya, daripada nanti kemudian apa? Kemudian membantu operasional perbankan ribawi. Jelas? Lihat nanti maslahat madorotnya menyimpan di situ. Kalau ada lembaga yang syar'i, murni wadiah, titipan dan seterusnya, silakan itu lebih cari lembaga yang syar'i tadi. Ini banyak yang sudah kejawab sih. Ini kesini lagi nih. Masya Allah. Pada saat bekerja di lembaga ribawi, saya membuka usaha dengan modal riba dan masih berjalan. Bagaimana status usaha saya dibanding kawan-kawan yang membuka usaha yang sama dalam waktu berdekatan? Untung masih kecil, apa karena dari modal riba sehingga kurang berkah? Baik, jemaah sekalian, ketika seorang misalkan awalnya dia tidak mengetahui bahwa modal yang dia dapatkan dari riba, ya, dia sangka paling itu apa? Hanya kerjasama misalkan ya, kerjasama bagi untung saja, dan dia tidak tahu kalau itu riba. Setelah itu sadar, maka tugas dia adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman, fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Kalau kalian bertaubat, maka pokok harta riba tadi yang sudah sebelumnya, sebelum bertaubat sudah didapat, maka apa? Menjadi milik kalian. La tazlimuna wa la tuzlamun. Kalian tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Jadi jangan coba-coba apa? Jangan coba-coba nambah riba lagi. Artinya kalau dulu sudah kadung dan dulu tidak tahu, sudah taubat, maka yang sudah ada lanjutkan. Tapi jangan kemudian ngambil modal lagi dari apa? Riba. Tapi kalau dia ngambil modal ribanya sudah tahu,
tahu itu riba tapi diterjang, maka modal tadi dikumpulkan ya, yang tadi dia sudah tahu itu riba tapi dia tetap mengamalkannya, dia kumpulkan kemudian dia salurkan kemana? Ya, dia salurkan ke kepentingan umum tadi ya. Baik. Kayaknya belum ini. Ustadz, suami setiap bulan memberikan uang belanja kepada istri sebanyak 3 juta untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah dibelanjakan selama sebulan, uang tersebut ada lebihnya dan ditabungkan. Setelah berapa bulan, uang tersebut terkumpul jadi banyak dan istri mengatakan ini uangnya. Ya kalau memang suami sudah memberikan nafkah itu dan itu nafkah murni untuk istri, maka itu sudah jadi milik istri. Mafhum? Jadi suami itu terkadang memberikan uang kepada istri, misalkan uang itu terkadang dalam bentuk titipan. Istriku ini saya titip, tapi jangan dipakai-pakai dulu ya, kecuali izin sama saya. Berarti itu masih milik siapa? Suami. Statusnya di istri adalah harta amanah, titipan. Tapi kalau suami memang biasa menjatah istri sebulan 3 juta, maka itu milik istri sudah. Jelas 3 juta itu milik istri. Misalkan nanti suami nitipkan 5 juta untuk kebutuhan belanja kita, berarti itu untuk kebutuhan bareng. Nah nanti diperinci ini untuk apa? Benar-benar hak murni istri, buat istri atau siapa? Kalau murni untuk istri berarti apa? Itu haknya istri setelah itu. Tapi kalau masih dibelanjakan buat bareng, berarti itu kebutuhan bareng namanya. Ya sampai sini? Belum jelas, jangan-jangan. Saya ulangi, suami itu terkadang ketika memberikan nafkah kepada istri itu macam modelnya. Pertama, pemberian. Memang sudah dijatah seorang istri sebulan dijatah sama suami 3 juta misalkan. Silahkan mau dipakai apa saja, pokoknya ini 3 juta milik kamu. Itu haknya istri, sah dia meminta segitu, nggak ada masalah asal suami mampu. Jelas? Berarti itu istri yang punya hak, mau beli perhiasan kayak mau beli baju, itu memang sudah milik istri. Kalau ada kelebihan itu milik istri. Tapi terkadang suami ngasih uang, kebutuhannya adalah untuk belanja bareng. Wahai istriku, ini saya kasih apa? Uang tapi untuk belanja kita. Berarti ini untuk kebutuhan bareng, bukan murni milik istri. Jelas? Maka kelebihannya ya dikembalikan ke suami setelah itu, untuk apa gitu loh. Sampai sini jelas? Nah, kecuali kalau suami berpesan ini uang untuk kebutuhan belanja kita, sisanya buat kamu, maka ini milik istri. Jelas? Nah nanti ini yang seperti ini dipahami dulu ya, seperti apa model uang yang tadi dititipkan oleh suami kepada istrinya. Bagaimana menjadi YouTuber Ustadz? Karena kita bisa menghasilkan uang YouTuber dari tawaran iklan. Yang masalah iklannya itu kadang-kadang buka aurat. Iya. Pas kita lagi menayangkan YouTube, iklannya apa tiba-tiba? Wanita buka aurat. Iya enggak? Kalau iklannya cuman sekedar misalkan iklan apa ya, makanan, cuma bentuk makanan doang, enggak ada buka apa-apanya, enggak ada auratnya. Hanya sekedar tulisan. Ya. Tapi sekarang yang ada iklan itu seperti itu, memaparkan wanita, ya. Maka di sini tentunya YouTuber kalau memang konten-kontennya konten-konten yang sifatnya halal nggak ada masalah, konten-konten yang sifatnya mubah, entah konten pengetahuan tentang pertanian, pengetahuan peternakan, pengetahuan tentang apa, tentang masalah-masalah mungkin kajian-kajian ya. Nah, kalau kontennya konten-konten yang tidak bertentangan dengan syariat, silahkan, itu sah-sah saja seorang punya penghasilan. Cuma masalahnya penghasilan YouTuber itu dari mana? Iklan-iklan. Nah iklannya kayak apa dulu sekarang? Kalau iklannya Masya Allah promosi ya, promosi apa misalkan? Promosi misalkan
jasa umroh, tapi jasa umroh ini tidak bertentangan dengan syar'i, ya kan? Jasa-jasa yang mubah, ya kan? Enggak memperlihatkan wanita yang buka aurat. Ada jasa lagi, jasa penjualan mobil tapi atau penjualan produk-produk tertentu tapi tidak ada unsur membuka aurat. Ini kan insya Allah nggak ada masalah dari situ. Cuman masalah iklan-iklannya sekarang, para pengiklan itu nggak selamat dari itu. Makanya saya bilang hati-hati, meskipun profesi ini menghasilkan uang banyak, tapi perhatikan hal haramnya. Jangan asal banyak penghasilan. Ingat sabda Nabi SAW, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mal aminal halali am minal haram. Akan datang nanti suatu masa kepada manusia, seorang tidak lagi memperhatikan dari mana dia mengais rezekinya, apakah dari jalan yang halal atau yang haram. Kalau iklannya bisa dipilah-pilih, iklan-iklan yang tidak bertentangan dengan syariat, tidak ada unsur, tidak ada musiknya, tidak ada wanita-wanita yang menampakkan aurat, ya kan? Bukan iklan-iklan dusta, ya, misalkan iklan sampo nomor 1 di dunia, kan dusta itu. Haram mengiklankan kayak begitu. Haram, karena jelas-jelas dusta. Karena mengiklankan ada adab-adabnya. Selagi iklan-iklannya tadi bisa di style dengan iklan-iklan pilihan, maka tafadhol antum boleh mengambil penghasilan dari YouTuber. Tapi kalau tidak, jelas ini akan menjadi syubhat nanti, maka meninggalkan jauh lebih utama. Nabi SAW bersabda, "Famanittaqas syubhat faqad istabra li dinihi wa irdhihi." Siapa yang menjauhi perkara syubhat yang belum jelas halal haramnya, maka dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Waman waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang jatuh kepada perkara syubhat, nanti dia akan terjatuh kepada perkara yang haram. Orang jatuh kepada keharaman kan pelan-pelan, enggak langsung. Awalnya senang syubhat-syubhat dulu, enggak apa-apa lah halal, ya, walaupun syubhat. Akhirnya jatuh kepada keharaman. Ini jemaah. Ya. Ya paling aman kalau antum ada YouTube, ya, yang semisalnya, ya, misalkan YouTube dakwah, sudah matikan saja iklannya, lihatkan lillahi ta'ala, pasti Allah bantu itu, ya. Kalau memang iklan-iklannya tadi tidak terkontrol, ya, Allah bantu ikhwas sekalian, ya. Ustadz, apakah dompet virtual seperti GoPay, Dana termasuk riba? Jazakumullah khairan. Memang ada khilaf di kalangan para ustadz kita. Enggak semuanya satu kata. Yang menunjukkan bahwa masalah ini adalah ijtihadiyah. Ya. Para ustadz-ustadz kita yang berkecimpung di bidang ekonomi, yang tidak diragukan keilmuannya, berbeda pendapat dalam masalah GoPay, ya, atau uang elektronik digital gitu, ya. Atau yang semisal pembayaran dengan chips dan semisal, seperti ada sebut orang menyebutnya dengan OVO atau semisal itu, ya. Nah, khilaf para ustadz kita yang menunjukkan bahwa masalah ini bukan masalah yang sifatnya paksaan, masalah ijtihadiyah. Dan para ulama kita membuat kaidah la yambaghi li'alimin an yahmilan nas ala madhhabi. Tidak layak seorang alim itu memaksa orang lain untuk ikut pendapatnya, ikut madhabnya. Dalam hal ini, ya, kita melihat, ya, tentu setiap ustadz punya cara pandang yang berbeda-beda, karena memang statusnya itu membingungkan antara apakah akad uang yang dititipkan di situ, baik di GoPay atau yang semisal, kemudian di mana, di OVO atau yang semisal, itu statusnya apa sih? Titipan apa hutang masalahnya? Sekarang kalau dikatakan utang, kalau ada masalah, pasti pihak pemilik perusahaan tadi, baik itu GoPay atau OVO atau yang semisal, ketika ada hutang pasti harus diganti, ya kan? Harus diganti. Dan kalau kita lihat klausul-klausul perjanjian yang ada, ya, di undang-undang yang mengatur bahwa asalnya akad ini itu titipan. Titipan, kemudian ada jasa pembayaran dari pembelian. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menitip harta kepada siapa? Kepada Urwa al-Bariki untuk beli apa? Untuk beli seekor kambing dengan harga 1 dinar. Tapi Urwah pinter, dengan 1 dinar dia bisa beli 2 kambing. 2 kambing, satunya dijual 1 dinar, pulang kepada Nabi bawa 1 dinar 1 kambing. Hebat kan? Antum bisa kayak gitu cuma. Ini Masya Allah, perlu dipelajari ini ilmu kayak gitu, ya kan? Nah. Dan menitip untuk membeli sudah ada di zaman dahulu. Antum ingat kisah Ashabul Kahfi yang mereka terjebak di gua, kemudian salah satunya menitip untuk belikan makanan, kan gitu.
Ya. Ini artinya seperti ini memang asalnya kan titipan jemaah sekalian. Sehingga akadnya adalah akad ini uang menitipkan kemudian apa membeli sesuatu. Kemudian ada apa? Imbalan dari pembelian itu. Maka jemaah sekalian asal dari GoPay dan semisal GoFood atau ini hukumnya mubah. Karena ini muamalah jual beli dan ada penitipan kan seperti itu. Ya. Kemudian juga uang-uang elektronik ya. Itu juga sifatnya adalah apa? Adalah sorf, penukaran dari mata uang biasa yang kemudian dimasukkan jadilah dalam bentuk uang digital seperti antum pakai misalkan untuk keperluan e-tol dan semisal pembayaran itu kan asalnya uang cash tapi dibuat dalam bentuk chip, ya kan, uang elektronik dan itu akadnya apa? Sorf, penukaran dari uang jadi apa? Akad pembayaran elektronik atau akad jasa. Seperti ini sah-sah saja jemaah, nggak ada masalah asal hukumnya boleh, ya. Tapi saya katakan sekali lagi bahwa setiap para asatidz kita punya pendapat, hargai pendapat mereka, kita menguatkan mana ya sudah, tidak boleh saling mencela. Karena ini masalah apa? Ijtihadiyah jemaah sekalian. Tidak boleh dijadikan sarana untuk membuli satu dengan yang lainnya. Apabila si pemberi hutang mengikhlaskan, apakah yang berhutang HP diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak? Masya Allah. Kalau benar-benar mengikhlaskan ya sudah, pahala di hadapan Allah dan tidak dipertanggungjawabkan di akhirat. Kalau benar-benar mengikhlaskan, bukan karena terpaksa. Sudah ditarik-tarik ini, sudah ditagih-tagih selama 2 bulan hasilnya nihil. Ya sudahlah diikhlaskan aja. Itu sebenarnya nggak ikhlas itu. Cuman karena sudah nggak bisa ditarik lagi. Mau dikata apa kan? Ya udah akhirnya diikhlaskan. Kadang-kadang begitu akhirnya. Ya enggak? Setiap ditarik afwan akhi, alus sih mending. Sebagian lagi setiap ditarik lebih galakan yang ditagih daripada yang nagih. Kan begitu. Akhirnya ya udah diikhlasin padahal sebenarnya belum itu. Kalau seperti itu kondisinya karena sikap yang berhutang yang menunda-nunda tetap dia berdosa. Tapi kalau memang asli benar-benar mengikhlaskan, merelakan ya, yang menghutangi tadi, dia merelakan benar karena kondisinya susah dan seterusnya ya, maka sudah yang seperti ini insya Allah di akhirat tidak akan tidak akan dituntut. Adakah solusi tepat untuk meminjam uang yang halal untuk menutupi hutang riba? Oh, sekali. Ada, saya bilang nggak ada. Ada. Penting kita mau usaha pertama Pak, berdoa di hadapan Allah, jujur di hadapan Allah. Berdoa bangun antum sepertiga malam terakhir, minta sama Allah bahwa apa? Ya Allah berikanlah kekayaanmu, berikanlah taufik darimu untuk apa saya bisa melunasi hutang riba. Kita kadang-kadang jauh sama Allah, tidak mengetuk pintu Allah ketika Allah turun di sepertiga malam terakhir, malah kita nonton sepak bola aja mah. Ya Allah ya. Gimana sih urusan kita mau kelar, wong kita sama yang punya alam semesta nggak deket. Gimana coba urusan kita mau kelar? Terus kita pernah mungkin buruk sangka sama Allah kalau nggak pakai modal riba nggak bisa berkembang. Begitu sudah kecekik riba baru sama Allah. Lo kemarin mana Allah kasih tahu nih riba diperangi Allah dan Rasulnya, riba dihancurkan oleh Allah. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menumbuh kembangkan sedekah dan menghancurkan riba. Dari mana kemarin begitu sudah kecekik riba baru apa? Minta tolongnya sama Allah, baru terakhir-terakhiran. Pertama dikasih tahu nggak percaya gitu loh. Terkadang itulah sebab kenapa susah kita untuk melunasi hutang tadi. Makanya coba dong minta sama Allah, dekat sama Allah, memelas, menangis di hadapan Allah bahwa kita ini ya meminta agar dilunasi gitu. Ini pertama. Allah itu Al-Ghani Maha Kaya. Yang kedua ya, bagaimana untuk menutupi hutang-hutang riba tadi? Jual aset yang dimiliki. Jangan dikit-dikit ngeluh nggak punya.
Utangnya berapa? 20 juta Ustaz. Nah ente punya aset apa? Tanah tuh di sono. Jual tanahnya. Sayang Ustaz, warisan. Gitu misalnya. Sayang Ustaz, kita ntar nggak punya tanah lagi. Nggak apa-apa daripada punya hutang nanti jadi tanggungan di akhirat. Jual aset yang punya. Ada apa lagi? Motor. Jual motor. Jual aset-aset tadi. Insya Allah nanti Allah akan ganti lagi yang lebih baik. Percaya saja sama Allah. Yakin. Aset-aset yang ada jual. Iya. Kemarin saya di kajian saya waktu saya di Bekasi, ada salah satu jamaah ya, bapak-bapak yang ikut kajian, dia pernah ya melakukan transaksi riba ya dalam rumah ya, rumah dia besar memang, nggak jauh dari rumah tempat tinggal saya ya. Cuma rumah beliau besar ya, rumah beliau memang besar. Di situ beliau jujur ya curhat bahwa ini riba ya sistemnya. Makanya saya ingin jual ini rumah untuk nutupi hutang riba. Nggak apa-apa nanti saya punya rumah yang lebih kecil, bahkan resikonya ngontrak gak jadi masalah. Gitu aja mah. Lebih baik kontrak tapi apa? Tidak terkena hutang-hutang riba dari. Jual aset yang ada untuk menutupi ribanya. Kemudian bagaimana lagi? Coba mendatangi orang-orang soleh. Ya, minta tolong, minta bantuan ya kan. Untuk apa? Mungkin bisa melunasi. Bagaimana caranya? Ya. Coba. Kemudian kita bisa melunasi ke orang ini dengan cara tidak berbunga misalkan. Jelas sama? Jadi terus berusaha ya, bagaimana caranya agar dia bisa melunasi itu. Dan perhatikan ya, jangan dia mengikuti gaya hidup, karena kebanyakan orang tidak bisa melunasi hutang juga karena gaya hidup. Selalu yang diinginkan kehidupan yang wah, yang glamor, yang gak lunas-lunas hutangnya. Harusnya dia sisihkan untuk bayar hutang, gak terbayar gara-gara kehidupannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Terus gak bakal lunas. Jadi apa? Tekan gaya hidup. Gaya hidup tuh gak akan pernah cukup. Tapi apa? Qanaah. Insya Allah Allah akan mudahkan setelah itu untuk melunasi hutang-hutang ribanya. Pertanyaan terakhir jemaah ya. Insya Allah. Banyak sudah dibahas ya mah. Mana lagi nih yang belum? Nah ini kayaknya belum nih. Ustadz, ana mempunyai hutang di salah satu bank syariah dengan akad murabahah. Setelah ana belajar ilmu agama, ternyata akad murabahah yang ana laksanakan tidak sesuai dengan syariat atau riba. Rencana anak mau hentikan praktek riba ini ya, yang saya setor ke bank sudah lebih dari pokok hutang, tetapi menurut bank pokok hutang saya masih ada. Apakah ini boleh saya lakukan? Baik, akad murabahah jemaah sekalian itu termasuk diantara akad untuk mendatangkan apa? Untuk mendatangkan modal syar'i ya. Tadi tidak sempat saya bahas karena keterbatasan waktu. Ya, sedikit saya ingin berikan gambaran, alhamdulillah ada yang nanya. Sedikit saya gambaran tentang murabahah ini. Misalkan ada seorang ya namanya si A ya, dia membutuhkan dana ya. Ada si A dia membutuhkan dana, datanglah si B ya. Si B dia membutuhkan sebuah barang. Si B bilang ke si A, tolong carikan saya barang gini, jual ke saya nanti saya kasih untung tambahan. Nah, dan belilah si A nyari barang, kemudian dia dapatkan barang itu, kemudian dijuallah kepada si B tadi. Ini murabahah yang dibenarkan. Kemudian dia mendapatkan untung dari situ. Cuman masalahnya sekarang murabahah yang ada banyak menggunakan jasa-jasa apa? Jasa-jasa perbankan. Ini yang kemudian muskilah. Ya. Maka solusinya adalah apa? Solusinya lunasi hutang-hutang yang sudah ada. Pokok utangnya sudah lunas, ternyata masih ada bunganya ya. Nah, itu risiko dari pertamanya memang sudah. Bagaimana sisa-sisa bunga tadi, sisa-sisa bunganya kalau memang tidak bisa lagi harus dilunasi, nggak ada cara lain ya. Kalau kita bisa menghindar lebih bagus. Tapi kalau sudah tidak ada cara lagi ya, maka apa? Lunasi dan setelah itu kita bertaubat di hadapan Allah, tidak lagi melakukan akad murabahah dengan apa?
dengan perbankan atau yang semisalnya. Ya, hadanillah wa iyyakum ajmain. Fadhol. Satu aja ya. Satu aja. Naam. Nah, lunasi Pak, lunasi ya utang tadi. Iya. Ada kemampuan Bapak. Bapak punya aset untuk melunasi hutang Pak. Rumah ada. Jual rumah itu untuk menutupi hutang-hutangnya Pak. Lebih selamat. Kalau Bapak cari bank lagi sama gali lubang tutup lubang. Bank-bank yang ada syariat pun kadang-kadang hanya label syariat. Kecuali yang memang benar-benar dia bisa diajak kerja sama syariat. Dan itu sedikit, cuma nggak banyak. Sangat sedikit. Taib, sekarang bisa beri solusi nggak buat Bapak? Dengan tanpa terjebak riba lagi, atau Bapak malah terjebak dengan riba yang baru? Bingung Pak? Makanya jual Pak. Bismillah, tawakaltu 'ala Allah, Allah akan ganti nanti yang lebih baik lagi. Subhanakallah wa bihamdihi. Ya. Tak mudah, iya. Makanya biarkan bank yang kemudian apa? Yang menjualnya. Jelas? Ya, tapi berusaha untuk jual atau cari gitu. Iya. Bagus kalau ada, bagus. Ya, tapi berdoa di hadapan Allah, Pak. Berdoa sepertiga malam terakhir, minta solusi sama Allah Subhanahu wa taala. Minta solusi, kemudian setelah itu berusaha, Pak, berusaha jual. Tadi saya punya teman begitu, dia berusaha jual rumahnya. Walaupun sekarang Ustadz saya sudah sekitar 4 bulan belum terjual ini. Terus berdoa di hadapan Allah. Berusaha pasarkan untuk jual. Mau apa lagi? Kita mau kerjasama dengan bank lagi, jatuh-jatuhnya sama lagi begitu. Gali lubang tutup lubang lagi. Maka Pak, jual aset yang kita miliki. Ya, walaupun dengan resiko setelah itu kita kemudian apa? Kemudian kita menyewa, nggak ada masalah ngontrak ya, itu nggak mulia. Ya tadi sudah sebutkan Pak, Bapak itu ikut di Nurul Iman. Nah sudah, makanya nanti lihat rekamannya lagi ya di Surah TV ya. Taib, subhanakallahumma bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.